terlapor sudah ditangani oleh Polres Tangerang Selatan, mungkin seperti apa? Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Selamat menjelang berbuka ya. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satuan Polres Tangsel beserta jajarannya yang dimana telah dengan cepat merespon dan memproses perkara ini dengan cepat, sehingga status dari saudara FU telah dinyatakan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan kini sudah ditahan di rutan Polres Tangsel. Oke. Itu keceriaan beritanya? Ya. Kemudian kami mengapresiasi langkah Polres Tangsel yang dengan tegas menahan saudara tersangka FU ini, mengingat begitu tertekannya klien saya dalam menghadapi persoalan ini, sampai-sampai klien saya berpindah-pindah tempat untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi nantinya, hal-hal yang akan diulangi lagi dan sebagainya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah begitu besar atensinya dalam memberitakan persoalan ini. Juga kepada lembaga-lembaga terkait, diantaranya KPAI yang telah menerima dan merespon laporan kami pada Rabu minggu lalu. Suratnya. Berikutnya kami akan memfollow up laporan klien kami yang berada di Polres Cirebon atas dugaan KDRT, di mana pada saat itu terjadi 40 harian almarhum maminya. Di sana terjadi insiden penganiayaan KDRT terhadap klien kami, sehingga akhirnya klien kami melapor ke Polres Cirebon Kota. Terakhir 22 Februari lalu kami mau follow up dan sampai sekarang belum ada perkembangan. Selanjutnya dengan ditetapkan saudara FU sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur, maka klien saya memutuskan dan meminta kepada tim kuasa hukum untuk segera mengurus dan mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan agama. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillah ya, baru bisa tersenyum. Iya, maksudnya gini, terima kasih banget gitu dari pihak kepolisian juga, dari pihak KPAI dan tim lawyer saya juga yang dengan cepat ya, alhamdulillah gitu ya, langsung Fajarul Bara diperiksa, langsung diputuskan untuk ditahan. Alhamdulillah itu ya satu. Ya istilahnya itu kan semuanya apa yang dia perbuat, kesalahan dia, ya dia harus menanggung resikonya seperti itu. Yang penting saya bisa mendapatkan keadilan untuk anak saya. Paling tidak ada angin segar sedikit lah untuk saya dan anak gitu, untuk keadilan anak saya. Kita segera supaya segera diproses juga ya Mbak. Iya, betul sekali. Jadi kita maunya secepatnya juga yang di Cirebon bisa ditindaklanjuti supaya ini juga menyusul untuk proses begitu. Ketika mendengar kabar itu langsung dari mana? Bagaimana kalau boleh tahu? Tentang karena kita sempat bertemu dengan MU juga ya. Dari mana? Apa dapat kabar langsung dari Polresnya sendiri? Ya. Saya dapat dari mana ya? Rekan wartawan. Saya sempat nggak percaya juga gitu. Maksudnya bener mas, udah ditahan, alhamdulillah aku bilang gitu kan. Iya bu, karena kan kita juga masih menunggu dari Bapak Kapolres sama Bapak Kasat Reskrim untuk rilis yang katanya hari ini kan, cuma agak tertunda ya gitu. Nah saya juga belum lihat langsung sih gitu ke Polres Tangsel. Rencananya memang pengen lihat juga sih besok. Gitu. Jadi rencananya ingin melihat atau menjenguk atau seperti apa? Pengen lihat aja ke Kapolres. Memastikan lah gitu. Karena saya terus terang misalnya memang selama ini saya kan agak worry ya, mungkin terlalu berlebihan juga saya worry, tapi memang keadaan saya begini dan anak saya juga seperti itu. Jadi kadang kalau misalkan lagi di luar juga ketemu orang yang rambutnya gondrong, mirip dia agak takut gitu, kadang-kadang kayak gitu. Jadi
ya ingin memastikan aja gitu betul bahwa memang sudah Fajar Umbara sudah ditahan di rutan. Tapi semenjak FU ini ditahan di rutan, mungkin ada pihak keluarganya yang menghubungi untuk mencabut laporan atau segala macam? Nggak ada sih, cuma omnya aja yang sering telepon saya gitu. Dia cuma ngasih semangat ke saya dan dia bilang sudah tahu juga memang karakternya seperti itu, ya sudah untuk pelajaran-pelajaran aja gitu, untuk tidak terulang lagi lah istilahnya. Ada korban-korban reunion berikutnya istilahnya, itu aja sih gitu. Yang support sih ada omnya yang sering telepon saya gitu. Kalau boleh sedikit flashback, sebenarnya kronologisnya untuk si Ade yang kena tindakan penganiayaan sama papanya ini dalam momen apa sih? Soalnya dalam Kapolres bilang katanya ayah dan ibunya bertengkar, terus dia sedikit melerai mungkin. Sudah terbiasa kalau Fajar itu suka nada yang tinggi, terus ngegas gitu, terus yang memaki saya, menghina saya dan memukul saya gitu, karena di depan anak gitu. Jadi sudah terbiasa karena keributan itu di depan anak gitu. Harusnya kan sebenarnya sebagai bapak ya jangan di depan anak lah, istilahnya anak juga udah cukup tertekan kan. Ya pada waktu itu mungkin karena sudah sering anak saya juga berulang kali melihat dan mendengar gitu ibunya dihina, dianiaya. Jadi mungkin ya anak kan akhirnya ingin membela ibunya gitu, ingin melerai, tapi ternyata malah ikut teraniaya juga, malah ikut dianiaya sama Fajar juga, sampai mengakibatkan juga yang saya sangat sedih banget, yaitu kelingkingnya sampai patah. Itu aja sih yang dan harus ada tindakan operasi itu. Mbak Yuyun, biasanya Mas Fajar ini Hal yang sepele juga sih gitu, hal yang sangat kecil yang kayaknya nggak mungkin untuk ributkan juga pasti yang tidak sesuai dengan dia pasti nanti langsung nadanya tinggi, terus nanti pasti akan ada ributan gitu. Apa aja nanti yang deket situ bisa dilempar. Kita tahu kenapa. Berbeda pendapat. Ya berbeda pendapat sih gitu. Dia berantem. Tapi nggak ada penyesalan juga sih Mbak kalau misalnya habis mukulin saya sampai babak belur gitu kan. Nanti seolah kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus sok asik kayak gitu. Kayak gitu orang juga nggak paham kan. Oke, kayak merasa tidak bersalah, kayak saya lihat juga sempat di datang ke Polres juga kayaknya kan kayak nggak ada beban apa-apa gitu ya itulah. Jadinya kalau anak sering dipertontonkan. Nah itu kasihannya di Orang tuanya kan berusaha melerai, tapi akhirnya malah kena itu yang saya sangat sesalkan. Dan nggak berhenti sampai di situ. Akan mengajukan lagi ke perceraiannya. Iya, Itu rencananya kapan? secepatnya. Jadi kita mau mengajukan perceraian di Pengadilan Agama secepatnya, mungkin setelah follow up di Polres Cirebon. Berarti sama sekali belum ada respon apa-apa dari Polres Cirebon? Terakhir cuman kasih tahu iya tunggu lagi gelar. Kemarin ya. Iya, kemarin kita telepon dari gelar. Karena kan waktu yang laporan yang pertama itu, waktu laporannya di Cirebon itu kan sempat ya Fajar kan akhirnya minta saya untuk minta kesempatan lagi ke saya. Jadi udah akhirnya agak sempat ke pending kan. Lalu setelah saya kejadian saya langsung konfirmasi lagi sebelum saya laporan anak. Ya udah Bu, dikumpulkan semuanya, foto segala macam. Udah Pak, tolong ya Pak, saya bilang gitu. Jadi Ibu benar nih proses iya Pak, saya bilang gitu. Nah terus udah gitu nggak lama kejadian anak kan. Makanya kemarin udah langsung di follow up juga sama Mbak Lisa sih. Yang di Cirebon. Iya, jadi sudah gelar, tinggal nanti tunggu panggilan. Cepatnya. Bukti-bukti yang sudah disertakan apa saja mungkin? Yang di mana? Di Cirebon? Visum udah, Visum udah. Foto-foto semua. Hari hanya mau ya itu Dekat enggak atau sebagai sosok ayah yang seperti apa gitu? ya kan saya bilang waktu pertama baru menikah 1 hari itu Fajar sudah menendang pintu kamar anak saya. Waktu itu dia emosional apa tuh waktu itu terus dia langsung menendang pintu kamar saya di depan ibu saya. Waktu itu belum almarhum kan waktu itu, terus sambil dengan kata-kata yang kasar lah, bangsa tuh keluar gitu kan. Itu kan udah seorang bapak ke anak kan. Waktu itu Hari masih umur 11 tahun lah ya waktu itu, makanya masih terlalu sakit mungkin. Hari-hari juga dinyatakan saat itu kan saya langsung diusir sama mama saya milih Fajar dibanding ibu sama anak saya. Waktu itu udah kesalahan saya kan. Nah
Nah, itulah bermulailah di situ gitu. Selama saya hidup sama Fajar ya penganiayaan terus sampai kemarin anak saya menjadi korban. Sorry, ini tanggal 29 Agustus 2020 ya, yang tadi ditanya. Oh, oke. Dialami oleh Ibu Yuyun. Ini sebenarnya pada saat rektoran pertama ya, kita sampaikan. Isunya sudah di Polres ya. Udah di Polres itu di waktu pertama. Itu pertama kejadian. Mbak Yuyun sedikit mungkin kan FU sendiri datang ke Polres tidak didampingi oleh kuasa hukum. Apa memang apa ya? Dia setidak takut itukah? Karena di awal sempat Mbak Yuyun bilang bahwa dia menantang justru gitu, tidak seperti apa? Iya, yaitu dia bilang katanya mana saya nggak takut sama polisi, nggak ada yang berani nangkep saya katanya. Karena saya pernah mukulin orang FPI, saya pernah mukulin propos, Kopassus, nggak ada tuh polisi yang berani nangkep saya. Dia bilang gitu memang. Ya, mungkin berpikiran dia pada saat dia pemeriksaan, selesai pemeriksaan gitu. Jadi langsung pulang. Ternyata kan memang buktinya sangat kuat di situ, baik di maupun ronsen ya langsung ditahan. Ya memang seperti itu modelnya. Gitu apa ya? Nantangin memang. Dia juga seperti yang itu yang ancaman-ancaman gimana pokoknya gue gak takut deh sampai ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau aku bukan masalah apa kebenaran aja sih Mbak, kayaknya udah cukup selama 2 tahun saya cukup sabar, saya cukup juga menuruti maunya dia untuk menutup aib dia ya, saya turutin mau kehidupan saya sama dia juga dengan sederhana dan apa kekurangan ya, saya makan saya telan sendiri gitu kan. Tapi karena masalahnya lagi-lagi karena anak ya, gimana pun juga saya seorang ibu kan, gimana pun juga siapa sih yang mau anaknya dilukain sama orang lain gitu kan. Makanya sampai titik bila penghabisan saya akan berjuang buat anak saya untuk dapat keadilan. Itu aja sih. Mbak Yuyun masih terngiang-ngiang nggak sih maksudnya KDRT selama 2 tahun nih walaupun Mas Fajar dari dalam nih? Masih sih, masih banget. Mungkin Mbak Isa juga tahu deh. Sudah terlalu banyak beban hidup yang dialami ya. Tapi dari kan walaupun dijelasin maksudnya ada yang belum dijelasin nih Mbak dari Mbak Yuyun, maksudnya penganiayaan atau KDRT apa yang paling parah yang diterima Mbak Yuyun gitu Yang selama paling 2 parah tahun yang ini? saat ini membuat trauma. Iya. Merasa trauma. Jadi gini, aku juga nggak paham kenapa Fajar itu, saya kan perempuan, terus anak saya juga anak di bawah umur. Dia selalu bangga dengan dia kalau berantem, dia kalau dengan otot lah gitu. Ya misalnya kalau laki-laki kan sebenarnya dia harus pandai mencari uang, bukan pandai berantem, apalagi memukul perempuan ataupun anak-anak. Nah, pernah saya sekali waktu saya, mungkin saya jambaknya laki kali ya Mbak, itu kepala sama kepala dijedot duk gitu, sampai saya jatuh brek, saya udah pusing kayak mau pingsan. Tapi saya dibilang acting, demi Allah demi Rasul, pada saya pusing saya jatuh, jadi kepala didudukin. Terus yang terakhir itu dia ketemen, dia lonjok ini saya sampai biru kan, ada gimana fotonya, sampai saya nggak bisa digerakin tangannya berapa lama. Waktu pertama ini juga retak di sini, saya sampai ke Haji Nawi ya, itu juga kayak ibunya retak Mbak. Itu retak karena apa Mbak kalau boleh tahu? Dipukul Oh. tangan kosong ya, tangan kosong, nggak pakai alat tapi pakai tangan kosong. Cuma kan kekuatan dia tuh yang namanya orang laki kan gitu. Ada juga ya saya sempat wawancara di mana tangan saya masih diperban tuh masih ada. Bayangkan aja perempuan diajak berantem, anak diajak berantem, itu luar biasa ya. Kalau laki sama laki sih nggak apa-apa, orang dewasa ya. Ini kan di bawah umur dan istrinya sendiri gitu, dan itu jelas-jelas dilarang. Waktu itu sempat ada ancaman mau dilempar dari balkon. Ya, itu nggak tahu kenapa saya jadi kalau kayaknya saya nggak pernah ngelawan sama dia. Baik dia ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong binatang, ngomong apa laki-laki ke saya nggak pernah namanya ngelawan. Boleh tanya Fajar, apa saya pernah ngelawan? Tapi bukan berarti saya nggak ngelawan, saya diem, malah saya diinjek-injek, saya bisa menang-menangin gitu. Jadi makin menjadi gitu kalau saya diem gitu sampainya. Itu setelah saya dicekek, waktu itu dicekek, sempat saya ditendang juga kan, kaki tuh sampai gitu. Ditendang sampai saya pakai deker tuh dengkul saya. Nah itu dia sempat ngancam, kamu saya lempar ya dari balkon.
waktu itu di Virtu di Kemang. Begitu. Waktu saya tinggal di studio yang cuma sofa, kalau dia bilang dia lagi ngedit, dia nggak ada kerjaan ngedit kok waktu itu. Sama sekali di Virtu tuh belum ada dapat kerjaan. Jadi saya tidur di sofa, nggak ada tempat tidur. Dia sempat kan di IG saya lihat ada komennya katanya, apa? Oh ya, dia juga sempat juga katanya ada ya harus ini dong, harus mau sebagai post pro harus di studio. Lah kan waktu itu pada waktu itu belum ada pekerjaannya. Jadi tinggalin di studio yang hanya belum ada kerjaan apa-apa, nggak ada tempat tidur hampir setahun sih. Mbak, mungkin satu kata nih yang menggambarkan Apa ya? Siapapun dia gitu, walaupun dia suami ya, siapapun gitu. Saya juga kan makhluknya Allah juga, dia juga kan, apalagi dia yang tahu agama kan, dia ilmu agamanya tinggi gitu kan, nggak ada hak untuk memukul saya ataupun anak sih, kecuali dia gitu. Jadi apa yang dia lakukan selama ini, kezaliman dia lakukan selama ini kepada saya, kepada anak, itu bukan karena apa ya, itu karena kesalahan dia sendiri. Dia menzolimi orang lain, sama aja dia menzolimi diri sendiri kan. Jadi ya terimalah akibatnya, itu aja apa yang dia perbuat. Gitu aja. Oke, nah untuk proses hukumnya sendiri kan yang di Polres Tangsel sudah ditahan ya, yang di Polres Cirebon lagi proses. Itu nanti prosedurnya seperti apa? Apakah Iya, paling gini kan, karena ini sudah yang diproses LP-nya anak dulu, jadi kita akan follow up dulu ke sana, sudah sejauh mana. Kemarin kami sudah komunikasi, sedang dengar, gitu. Nanti dihubungi lagi ketika ada panggilan.